Jadi di sini kita mau bahas soal UAS yang ini. Yang soal pertama, direct cosinus Fourier. Direct cosinus Fourier itu ciri-cirinya BN-nya 0. Terus cara pertama itu yang disuruh kan kita gambar grafik. Jadi kita gambarin grafik fx sama dengan x min x kuadrat pada range yang telah ditentukan. Nah, grafiknya itu ini. Terus kita tulis rumus dasar cosinus Fourier itu ini. Terus kan B-nya 0, tinggal kita cari nilai A0 sama AN-nya. Untuk direct cosinus Fourier itu rumus A0-nya 2 per L integral dari 0 sampai L dari fx. Nah, cara lihat L-nya itu gimana? Itu range-nya. Karena dari 0 sampai 1, jadi L-nya itu besarnya 1. Terus masukin ke integral, terus nanti dapat A0-nya 1/3. Terus untuk AN, itu rumusnya 2 per L, integral 0 sampai L, fx cos npx per L dx. Terus tinggal masukin angka-angkanya, terus nanti dapat yang 2 per pi kuadrat, 2 dikali cos np per pi kuadrat n kuadrat plus 1 per pi kuadrat n kuadrat. Terus Sorry cos np itu ya. Boleh tolong di zoom? Nggak kelihatan. Boleh tolong di zoom? Maaf. Yang ini. Terus cos np itu besarnya min 1 pangkat n. Terus kita coba masukin nilai n-nya itu kalau ganjil sama n-nya itu kalau genap. Nah, kalau ganjil itu AN-nya bernilai 0, tapi kalau misalnya dia genap, AN-nya akan bernilai 4 per pi kuadrat n kuadrat. Karena dia itu bernilai kalau n-nya genap, jadi n-nya ini diganti jadi 2n atau n plus 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tahu udah ngerti? Terlalu kecepatan kan? Yang mana yang kecepatan? Ya lanjutin dulu. Nanti kalau bingung nanti aku tanya. Terus setelah itu tinggal masukin ke fx yang awal tadi dengan bn 0. Jadi setengah dikali A0 ditambah sigma dari N1 sampai tak terhingga AN cos NPX per L. Tinggal substitusikan nilainya, nanti hasilnya gini. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang punya soal lain? Atau udah?
Ini untuk delete Fourier yang mau nanya nggak? Lanjut dulu aja, F. Oke. Jadi nomor 2, misalnya skala vektor U itu sama dengan vektor R dibagi besar R, dengan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Yang ditanya dapatkan gradien grad div U. Jadi cara ngerjainnya pertama kita cari div U dulu. Dengan cara mengalihkan vektor R dengan del XI ditambah del YJ ditambah del ZK. Terus kalian satu-satu yang punya nilai itu vektor satuan I kali vektor satuan I, J sama K dikali K. Yang lain itu I kali J itu 0. Dan juga yang lainnya. Kalau beda itu nilainya 0. Nanti didapat nilainya itu del X per del X ditambah del Y per del Y ditambah del Z, ini del Z. Itu hasilnya 3. Lalu ini kita misalkan ini. Terus tinggal dicari gradien dari div U itu sama caranya. Jadi nanti hasilnya itu 0. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mau nanya dong aku. Ya. Boleh ke atas lagi nggak, ke atasan? Itu del itu dapetnya di mana tuh yang del ini? Segitiga kebalik. Itu yang delta yang segitiga kebalik ini? Iya, dapetnya dari mana? Yang ini apa ya, bawahnya ini? Yang D per DX kali I, D per DY kali J. Dari buku. Oh, dari udah tahu ini, misalnya udah template gitu. Iya. Oh. Kalau ini dari soalnya ini ya? Iya benar. Oh, tinggal kalian doang kan? Iya. Oke. Makasih. Dulu deh. Harusnya dibagi besarnya nggak sih? Juga sih. Iya nggak sih? Nggak sih. Harusnya dibagi besarnya. Kamu ngomong sama siapa? Iya. Ya. Apa? Apa sih? Oke. Lanjut dulu aja, F. Terus soal nomor 3, teorema Green. Gunakan teorema Green untuk menghitung luasan tertutup dari C. Ini di mana C-nya merupakan elips.
Jadi teorema Green itu kalau misalnya dia itu nempel sama dx, berarti dia M dan akan diturunkan terhadap Y. Dan kalau dia nempel sama dy, berarti dia itu N dan akan diturunkan terhadap X. M-nya kan X pangkat 3 plus 2Y. Kalau diturunkan terhadap Y, jadi M-nya 2. Dan N-nya 4X min 3Y kuadrat. Diturunkan terhadap X, jadinya 4. Terus kita masukin ke teorema Green-nya. I sama dengan integral lipat 2 dari R nx min my dxy. Terus nx min my-nya kan 2. Cara nentuin batas integral itu pertama, yang paling integral yang kedua itu y sama dengan. Y sama dengannya tinggal yang persamaan elips itu dibuat y sama dengan. Kalau yang integral yang satunya itu dx, jarak jari-jari di sumbu x-nya. Terus tinggal diintegralkan, nanti dapat hasilnya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Gak ada. Jangan. Ada. Iya. Ada yang mau ditanya nggak? Gimana tadi batas-batasnya, ya Fani? Kalau integral yang paling dalam itu y sama dengan. Jadi persamaannya itu dibuat y sama dengan. Nah, kalau yang integral yang paling depan itu jarak antara titik dx. Jadi min A sampai A. Yang diintegralin duluan di Y gitu ya? Iya, terhadap y duluan. Ya, makasih ya Fani, tanya-tanya. Evani mau tanya, itu bisa pakai transformasi ke koordinat kutub nggak? Soalnya kan itu elips kan, berarti nentuin R-nya kan gimana tuh? Kalau elips koordinat kutubnya nggak sama kayak lingkaran. Jadi agak lebih rumit, harus ada nilai K-nya. Kayak apa ya namanya? Kayak ada konstantanya sendiri. Kalau misalnya lingkaran, baru bisa dibuat jadi koordinat kutub. Oh, oke. Kasih. Oke. Oke, lanjut. Soal terakhir. Ini. Jadi soalnya yang ini UXX sama dengan 4UYY dengan syarat UX0 sama dengan 0 dan UY sama dengan 0. Pertama, kita misalkan U itu sama dengan fungsi X dikali fungsi Y. Sehingga UXX-nya itu X turunan 2 kali dikalikan Y, dan UYY-nya X dikali Y diturunkan 2 kali. Terus kita substitusikan ke persamaan awal, nanti didapatkan X turunan 2 kali Y sama dengan 4X Y turunan 2 kali. Terus nanti dibagi XY, jadinya seperti persamaan pertama ini.
Terus kita pertama, X turunan 2 kali per X ini sama dengan alfa kuadrat. Nanti didapatkan X turunan 2 kali sama dengan lambda kuadrat dikali X. Ini persamaan diferensial. Yang satunya juga. Karena dia, kalau kita misalnya masukin batas UXY sama U0 ke sini, itu hasilnya 0, maka persamaan 1 dapat diubah menjadi X turunan 2 kali per X sama dengan 4Y turunan 2 kali per Y sama dengan min lambda kuadrat. Nanti kita dapat PDB yang baru, terus tinggal diselesaikan dengan persamaan turunan biasa dengan memisalkan untuk X sama dengan E pangkat M pangkat X. Nanti didapatkan M sama dengan plus minus lambda I. Jadi X-nya sama dengan C1 cos lambda X ditambah C2 sin lambda X. Begitu pula dengan yang Y. Jadi PUPD-nya X dikali Y yang ini. Terus tinggal kita masukin, substitusikan syarat awal. Kalau Y-nya 0, kan sin setengah lambda Y itu 0. Sama, ya. Jadinya kayak gini. Agar persamaan ini itu nilainya 0, maka C3-nya itu harus 0. Dengan begitu C4-nya nggak boleh 0. Sampai sini kita punya persamaan diferensialnya, kita sederhanakan. Jadi C1 kali C4-nya kita misalkan A, dan C2 kali C4-nya kita misalkan B. Terus kita masukkan syarat yang kedua, di mana X-nya bernilai 0. Nanti hasilnya tinggal A cos lambda X dikali sin setengah lambda Y. Cos lambda X kan cos 0 itu 1, jadi tinggal A sin setengah lambda Y. Agar persamaan ini bernilai 0, maka nilai A-nya harus 0. Dengan begitu B-nya nggak boleh 0. Jadi didapatkan persamaan U sama dengan B sin lambda X dikali sin setengah lambda Y. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Van, mau nanya dong, Van, toh. Iya, boleh. Tadi tuh yang A itu asalnya dari C1 kali C4 ya? Terus yang B itu C2 kali C4 itu? Iya. Oh iya ya. Ya, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Atau ada yang punya soal mau dibahas? Atau udah mengerti semua? Lanjut dulu aja. Terus ini soalnya vektor F itu ini memindahkan partikel dari titik 2,1 ke 0,5 melalui lintasan Y sama dengan 5 min 2X. Hitung usahanya.
Pertama kita gambar garisnya dulu, terus tentuin titiknya, terus nanti kita ketahui bahwa ini besarnya usaha, jadi kita harus cari luas dari segitiga ini. Sama kayak tadi, caranya kita harus tentuin M sama N-nya dulu. Kalau di sini vektor satuan I itu yang M dan vektor satuan N vektor satuan J itu M. Nanti diturunin yang M terhadap Y dan yang N itu terhadap X. Besarnya usaha itu integral lintasan tertutup C dari vektor F dikali ya terhadap DR. Terus cara nentuin integralnya itu garisnya terhadap garis paling bawah. Nah, garis paling bawahnya itu Y sama dengan 1. Dan yang satunya itu titik terendah dan titik tertingginya, yaitu 1 dan 5. Tinggal integralkan, nanti dapat W-nya. Ini udah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada yang mau ditanya nggak sih? Ini udah. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut ke soal selanjutnya. Ini sama, pakai teorema Green juga. Dengan lintasan tertutup C, di mana C adalah kurva Y sama dengan E pangkat X. Lalu dibatasi sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 3. Terus dari persamaan yang diintegral, kita menentukan M-nya, yaitu E pangkat X Y kuadrat, diturunkan terhadap Y, jadi 2Y E pangkat X. Lalu N-nya E pangkat X Y, diturunkan terhadap X, jadi E pangkat X Y. Lalu dikurangkan, lalu dimasukkan ke integral dengan batas garis yang integral paling dalam itu Y-nya, yaitu sumbu X, dan garis dan kurva Y sama dengan E pangkat X, dan integral yang satunya itu sumbu Y dan X sama dengan 3. Lalu tinggal diintegral, lalu substitusikan nilai Y dan X-nya, lalu dapat luasannya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Jadi ada integral lipat 2, integral 0 sampai A, lalu integral dari 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat, dari akar X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. Lalu disuruh mencari dengan cara koordinat kutub. Kalau koordinat kutub itu X-nya sama dengan R cos theta,
Y-nya sama dengan R sin theta, dan dxy sama dengan R dr d theta. Lalu substitusikan ke integralnya. Lalu ini bisa berubah dari 0 ke integral a kuadrat min x kuadrat ke a itu karena ini sudah kayak jari-jarinya itu pasti di sumbu x-nya itu dari min a sampai a. Jadi dari 0 sampai a. Terus untuk yang integral satunya a-nya pi per 2 karena yang di sumbu x. Sumbu y-nya itu pasti pi per 2. Gitu. Tinggal substitusikan, integralkan, dan dapat nilainya. Apakah ada yang mau bertanya? Fani. Iya. Bukannya 2pi ya? Kan lingkaran. Persamaan lingkaran bukan ya? Kan ini oke. Bentar ya. Sebentar. Oke. Aku nangkepnya tadi persamaan lingkaran. Sorry ya kalau salah. Gimana ya ngomongnya? Aku bingung ngomongnya. Kan ini gimana ya aku ngomongnya? Dari tapi harusnya ya ini dikali 2 sih harus ya. Soalnya akar a kuadrat min x kuadrat itu bentuknya setengah lingkaran. Jadi harusnya ini dikali 2. Jadi sepertiga a pangkat 3 pi. Berarti batasnya 0 sampai pi atau gimana? Ya boleh dari 0 sampai pi atau 2 dikali ini. Oh, jadi bukan 0 sampai 2 pi. Lingkaran bukannya sampai 2 pi ya? Soalnya dia Sorry, ada akarnya. Ada akarnya. Oh, iya. Jadi 0 sampai pi jadinya ya? Kalau ada akarnya. Iya. Oke. Kalau masih x kuadrat plus y kuadrat berarti hampir 2 pi nggak ya? Iya. Oke, makasih ya Pak. Dan sih aku cuma menyiapkan soal itu doang. Kalau nggak ada yang ditanya. Ada yang punya soal lain? Ini filenya boleh dibagiin nggak filenya? Oh ya, boleh. Ya, bisa dipelajarin lagi teman-teman. Ini beneran gak ada yang mau nanya. Terus ngapain aku tutup? Bingung yang ditanyain apa sih? Bingung, Fani bingung. Evani boleh tanya yang itu yang kemarin dibahas Bu Nur yang teorema Stokes yang DS. Jadi kan yang di DS yang pertama itu kan ada akar 1 ditambah zx kuadrat ditambah zy kuadrat ya. Nah, zx-nya sama zy-nya itu tuh dari mana?
Oh, aku nggak ngerti. Itu yang ini ya. Bentar. What is this? Yang mana? Itu kan yang aku kirim kan ada ini kan yang W sama dengan. Nah, itu pas dia ke bawahnya itu bisa jadi akar 1 ditambah 1 ditambah 0 itu itunya dari mana gitu yang ZX kuadratnya dia itu ZX-nya bisa tahu 1 turunan dari siapa gitu. Ayo. Sebentar. Evani, boleh dilanjut Evani. Iya. Maaf, aku habis dari toilet.
Sembari menunggu Evani, apa ada pertanyaan yang lain? Udah bahas divergence belum? Apa nama teoremnya? Aku lupa. Udah tadi. Oke. Lanjut aja. Aku bahas soal kuisku aja ya, kelasku. Boleh. Berjanji. Kita mulai dari nomor 2 aja. Jadi soalnya del kuadrat Z per del X del Y sama dengan AX plus BY, di mana ya, A itu 2 dan B-nya 9. Pertama cara ngerjainnya, kita kerjain yang paling belakang itu del Y kan. Jadi turunkan Z del yang pertama yang paling depan dulu. Jadi del X dikali del Z per del Y sama dengan 2X plus 9Y. Itu diintegralkan terhadap X. Jadi X kuadrat plus 9YX. Ini kenapa udah ada X? Lalu yang kedua tinggal ditambah FY, jangan lupa. Terus yang kedua kita integralkan terhadap Y, nanti hasilnya X kuadrat plus 92 Y kuadrat X plus HY plus GX. Ini harusnya X kuadrat Y plus X kuadrat Y. Yang ini udah. Oke, yes. Kalau nggak ada yang nanya, ke soal nomor 3. Kalau ada soal kayak gini, misalkan U-nya sama dengan fungsi X dikali fungsi Y, lalu diturunkan, lalu jadikan persamaan diferensialnya, lalu nanti dapat X dan Y-nya, lalu dapat U-nya. Dan tinggal masukkan batas awalnya. Nomor 3 ada yang mau tanya? Enggak ada, lanjut. Nomor 4, soal dawai dengan fx-nya itu ada batasnya, di mana b-nya itu tadi 9. Jadi fungsi simpangan awalnya 18 per pi x dan 18 per pi min x jika pi per 2 kurang dari x kurang dari pi. Gambar grafik cari titik potong dengan nilai y tertinggi yaitu 9. Pertama, tulis persamaannya dulu dengan c kuadrat sama dengan 1, di mana kecepatan awal itu del u per del t saat t sama dengan 0, yaitu sama dengan gx sama dengan 0. Dan simpangan awalnya itu u x0 fx. Lalu masukkan ke penyelesaian MNB
dataran dawai satu dimensi. Karena kecepatan awalnya itu 0, maka Bn-nya 0. Lalu mencari An yaitu 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx L dx. Karena tadi dibagi gitu, ada batas-batasnya, maka ada 2 integral juga dari 0 sampai pi per 2 dan dari pi per 2 sampai pi. Tinggal diintegral, nanti dapat 72 per pi kuadrat n kuadrat sin n pi per 2. Terus kalau udah nyampe sini, disederhanakan dengan cara substitusi kalau nilainya ganjil dan genap. Kalau dia ganjil itu dapat 72 per pi kuadrat n kuadrat. Sedangkan kalau genap itu 0. Jadi AN-nya itu 72 per pi kuadrat 2n-1 kuadrat. Sin-nya nggak ada. Harusnya nggak ada. Lalu tinggal substitusi. Jadi nanti hasilnya 72 per pi kuadrat sigma n dari 1 sampai tak terhingga. Sin-nya ini nggak ada. Jadi 1 per 2n-1 kuadrat cos nt sin nx. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Udah. Ini nggak ada yang mau tanya. Ini beneran nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada ya udah. Tahu Bambang. Nggak ada yang mau ditanya. Semangat. Aisnya bisa. Apa mau lanjut F atau mau gimana? Ya tergantung ininya. Aku bingung. Evani, Iya. aku mau nanya dong. Tapi yang ini nih, yang nomor 2 ini kan tentang dawai ya, kalau nggak salah ya. Nomor berapa? Yang ini nomor terakhir yang ada integral AN ini Iya. tentang dawai ya. Nah, lagi buka ini nggak file buku matreknya? Buka. Di bagian dawai itu kan ada kayak contoh soal tuh. Nah, terus dia kayak nyari AN-nya kan. Tapi di AN-nya itu ada C sama T. Itu apa ya? Kan kalau di sini kan kayak cuman N gitu kan. Kalau di situ ada C sama T gitu. Kecil sama T kecil. Itu apa ya? Halaman Waduh, bentar. C sama Di bagian contoh soal dawai. Bentar. Oh,
Halaman 72 bukan. Bentar, ini aku di HP laptopku lagi lupa halamannya berapa. Bentar, yang bagian contoh soal. Halaman 73. Tiga. 73. Tuh, 73. Ini dah. Mana sih? Kalau C-nya itu karena mungkin di soalnya nggak ada dikasih tahu C kuadrat sama dengan, kalau di sini kan udah ada C kuadratnya itu 1. Nih, kan ini C kuadratnya sama dengan 1. Kalau yang di buku C kuadratnya nggak ada. Oh, itu C-nya muncul di mana kalau perhitungan ini, yang kuismu ini? Ini C. C kalau C-nya 1, jadinya nggak usah. Oh, di nggak usah. AM-nya dimasukin C. Harusnya NP-CX. Yang kayak misalnya gini, NP yang sin NP per LX gitu misalnya. Nah, itu harusnya NP-CX karena C-nya 1, jadi nggak usah dimasukin. Oh, oke. Kalau T-nya gimana T-nya? Dari rumusnya ya? Ada dari rumusnya apa enggak? Harusnya X-nya itu nggak ketemu T. Kalau misalnya bisa gabung C sama T, nggak tahu juga. Bener. Karena C-nya nggak ada. Apakah sudah? Semoga kalian nilai ES-nya bagus. Oke, nanti lihat. Amin. Apa mau dilanjut F atau disudahi? Kalau aku sih tergantung yang dengerin. Kalau aku mah, kalau udah ya udah, kalau belum ya belum. Gimana? Terserah. Untuk peserta, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, Mau nanya dong. oke. Silakan. Halo. Iya. Itu C-nya tadi emang harus 1 apa gimana ya? Iya. Ambil yang positif. Kalau misalnya C kuadrat sama dengan 4, nanti ambilnya 2. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Sepertinya sudah. Kalau misalnya nggak ada, berarti sampai sini saja responsi matematika rekayasanya.
Sebelum selesai, silahkan mengisi form feedback yang ada di chat. Silahkan isi dulu sebelum selesai. Terima kasih buat Evani yang sudah menjadi pemateri pada hari ini dan teman-teman semua yang sudah datang pada malam hari ini. Silahkan diisi dulu feedbacknya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Evani. Terima kasih banyak Evani. Semoga lancar besok. Kalau bingungnya mana yang perhitungan AM itu tiba-tiba di akhir bisa ada C terus Random gitu. Main random. Vivi nih. Nama main random siapa main random? Evani. Namanya main cowok. RM. Halo. ya, selamat malam. Siapa nih main random? Alvin. Hah? Alvin nggak mungkin segabut itu, gambar ketupat 2 gitu tuh. Terus LM. Itu Bona nggak sih? Bon? Bona. Bona. Niko nggak ada ya? Niko. Aduh, ngeri. Aduh. Sudahlah. Jangan nangis, Wi. Emang apa? Enggak. Kalau si Alvin bukan main random, deal. Caveman. Will. Apa? Evan punya salah tadi. Yang salah jelas. Will. Oh ya tahu, makasih tahu, makasih. Ya tahu, makasih tahu. Will. Ya tahu. Will. Oke. Ada yang bisa remove itu? Lagian ya, suruh nanya. Lah aku nanya. Malah dimarahin. Waktu ditanya, Will. Masalahnya dia ngomong apa bocor. Kenapa sih ceritanya? Iya, dia ngomong apa, Will? Dia ngomong Kenapa? Bully. Hah? Hah? William mau Ngomong apa nih? Ya, ini ngomong bisik-bisik tapi bocor. bisik-bisik siapa? Enggak, dia kayak males gitu loh. Ngomongnya piye? Apa? Dia ngomongnya sambil bisik-bisik. Awas kalian lancar. Gitu, Cok. Tapi suaranya sarkas, anjing. Udah lah, lain kali. MK nggak ada loh. Lain kali kalau mau cari tutor LBMM tahu lah yang ijo-ijo itulah, udah pasti nggak mungkin sepi kayak tadi. Iya. Ya ijo-ijo. Ijo. Ijo saya udah jawab. N ijo. Ini lagi ngomong ini barusan. Wah. Gimana Mas? Suntiknya Mas. Kilo, Chef. Nih, masa kalian nggak tahu Tolong nih? share ke grup nih, kalau
Nih. Joseph positif. Udah disuntik belum, Chef? Iya. Menurutnya. Loh, aku nanya, Chef. Disuntik. Di swab maksudku. Udah di swab. Belum besok. Apa yang bisa di grup nih? Itu yang aku kirim file. Mau bernyanyi. Coba dulu doang. Bernyanyi apa sih bernyanyi?